Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada pertemuan ke-33, chapter 33. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah siswa dalam belajar OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas pada pertemuan kali ini soal yang pertama, tinjau sistem dua benda homogen yang terdiri dari balok bermassa M dan bidang miring bermassa M besar, seperti pada gambar. Balok dengan tinggi T dan lebarnya adalah L. Ini yang pada massa M kecil diletakkan pada bidang miring yang kasar, dengan kemiringan sudut theta memiliki koefisien gesek, bahwa mu s dan mu k. Bidang miring didorong dengan gaya F horizontal ini. Ada percepatan horizontal, ada percepatan menuruni bidang. Jika lantai dianggap licin, kalau ini dianggap licin, bidang miring dengan ini bidang miring yang kasar, dengan kemiringan sudut, bahwa koefisien gesekannya adalah mu s dengan mu k. Bidang miring didorong, kemudian didorong gaya horizontal F ini, jika lantai dianggap licin, tentukan syarat F dalam mu, M kecil, M besar, dan theta agar balok bersama-sama bergerak dengan bidang miring dan tidak menggelinding. Kasusnya, petunjuk kasusnya diambil kasus gaya fiktifnya terpusat hanya pada pusat massa balok, yang ini di tengah-tengah sini, maka dan balok mempunyai percepatan A terhadap lantai. Jadi percepatan balok ini mempunyai percepatan A terhadap lantai. Jadi ini pemahaman soalnya demikian. Yang diketahui adalah F sama dengan berapa, nyatakan dalam mu, M kecil, M besar, dan theta. Tinjauan kasusnya, tinjauan benda M akan bergerak turun, akan bergerak turun, berarti gaya ini minimum namanya, dorongannya tidak kuat, turun sehingga gaya gesekannya mengarah ke atas. Tinjauan kedua, benda M akan naik, maka gaya gesekannya ke bawah, ini gayanya semakin besar. Jadi yang A namanya gaya minimum, yang B gaya maksimum. Itu syarat yang harus dipenuhi pada kasus ini. Kita lanjutkan. Pembahasannya, jadi pada saat M atau balok M turun, maka gayanya minimum sehingga gaya gesekan akan mengarah ke atas. Nah, ini yang kita inginkan, mengarah ke atas karena sumbu X-nya sebagai arah percepatan mendatar, maka Fs-nya ini sebagai resultan dari F cos theta dengan F sin theta. Itu, Kemudian N-nya karena pada bidang miring, kemudian searah, atau arah pada sumbu X adalah gaya untuk mendorong bidang miring, maka ada resultan dari N, yaitu N sin theta, N cos theta. Kan itu. Jadi sama dengan gaya gesekannya, sama-sama diuraikan menjadi dua buah gaya pada masing-masing gaya gesekan dan gaya normal. Kemudian
ya, mg sin theta itu berlawanan arah dengan resultannya, resultan dari gaya gesekannya. Arah gayanya adalah ke kiri, mendorong bidang miringnya, ya. Maka dengan demikian, ya, n cos theta itu akan berlawanan arah dengan mg. N-nya, resultannya sama dengan mg cos theta. Kita lihat persamaannya. Persamaan gaya pada benda M, ya. Maka pada sumbu X, nah yang ini pada sumbu X, A-nya ke kiri, maka N sin theta dikurangi F cos theta, kan itu. N sin theta dikurangi F cos theta sama dengan M dikalikan dengan A minimum, karena ini seolah-olah bendanya turun, berarti gayanya, gaya yang bekerja berarti minimum, kan itu, ya. Maka, ya, ini N sin theta, kemudian Fs-nya adalah mu S dikalikan dengan N. Gaya normal ini, ya. N kemudian dikalikan dengan cos theta. Sama dengan A M dikalikan dengan A minimum, kan itu. Ya. Paham ya? Mu S itu sama dengan Fs sama dengan mu S dikalikan dengan N, ya. Maka ada cos theta di sini, ya. Maka mu S N cos theta sama dengan M dikalikan A minimum. Maka, ya, N itu, ya, sama dengan MA. Ini, MA ini, ya, dibagi dengan MA minimum dibagi dengan sin theta dikurangi dengan mu S cos theta. Karena ini N-nya diwakili salah satu, ya, sehingga ini yang dikatakan persamaan gaya normal pada waktu M baloknya seolah-olah turun. Kita lanjutkan pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y yang ini, ya, searah dengan sumbu Y, maka N cos theta, ya, berlawanan dengan mg, ya. Nah, ini berlawanan dengan mg, maka di sini ada F sin theta. Maka N cos theta ditambah mu S N sin theta, ya. Mu S N sin theta. Karena di sini sudah ketemu Fs-nya itu sama dengan mu S kali N, maka ini adalah, ya, mu S kali N sin theta sama dengan mg yang di sini, ya. Dengan demikian, ya, kita lihat, ya. Maka N-nya, ya, perkalian dari cos theta ditambah mu S sin theta itu sama dengan mg. Di sini sudah ada harga N, maka, ya, N-nya sudah ada, maka N sama dengan mg dibagi cos theta ditambah mu S sin theta. Jadi ada dua persamaan, ya. Yang pertama dibagi sin theta dikurangi mu S cos theta, yang kedua cos theta ditambah mu S sin theta. Kita lanjutkan, bandingkan. Nah, maka membandingkan N yang pertama dengan yang kedua menjadi, yaitu, ya, ini MA, ya, MA minimum dibagi sin theta dikurangi mu S cos theta. Ini. Maka M dibagi M1, maka tinggal A minimum, ya, dibagi dengan G dibagi dengan sin theta dikurangi mu S cos theta sama dengan, ini sudah dibagi M-nya tadi, G dibagi cos theta ditambah mu S sin theta. Yang kita cari adalah A minimumnya. Maka A minimum sama dengan G, ya, perkalian silang, ya. Dikalikan dulu, boleh dikalikan dulu. Maka A minimum itu sama saja G dikalikan dengan sin theta dikurangi mu S cos theta, ya, dibagi dengan nih, cos theta ditambah mu S sin theta. Sin dibagi cos adalah tangen, maka ini tangen theta, ini adalah mu S-nya. Ini juga sama, 1 ditambah dengan mu S tangen theta, ya. Jadi kalau kita kalikan dulu boleh, ya, maka A minimum itu
sama dengan ya G perkalian dari sin theta dikurangi mu S cos theta dibagi ya dibagi cos theta ditambah mu S sin theta. Kemudian dibagi dengan cos, maka ini menjadi tangen theta. Sin theta dibagi cos theta tangen theta, ini cos theta dibagi cos theta 1 tinggal mu S ya. Ini juga sama, cos theta dibagi cos theta 1 ya, sin theta dibagi cos theta adalah tangen theta. Maka A minimumnya sama dengan G perkalian dari perbandingan ya tangen theta dikurangi mu S ya. Kemudian 1 dibagi 1 ditambah mu S tangen theta. Nah, itu yang kita inginkan ya. Maka persoalan pada A minimum ini merupakan bentuk dari ya hukum Newton kedua, sehingga syarat F supaya tidak turun pada waktu F itu adalah jumlah massa yang ditanggung oleh F yang didorong itu adalah F sama dengan M besar ditambah N kecil dikalikan dengan A minimum, kan itu. Karena dia mendorong dua buah benda ya. Itu. Jadi maka M besar ditambah dengan M kecil dikalikan A minimumnya. Ini A minimumnya, sehingga ya M besar ditambah M kecil dikalikan G dikalikan dengan tangen theta dikurangi mu S dibagi 1 ditambah mu S tangen theta. Ini persyaratan minimum seolah-olah benda turun gaya gesekannya ke atas. Maka disebut dengan F minimum karena A-nya minimum. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua. Benda akan bergerak naik apabila gaya gesekannya ke bawah. Ya. Maka dorongan gaya F semakin besar. Kan itu. Sehingga ya, berubah faktornya. Ya. Yang tadinya ke atas, sekarang resultan gaya gesekannya ke bawah. Maka yang searah dengan sumbu X itu adalah F cos theta, yang searah dengan sumbu Y adalah F sin theta. Kemudian N-nya masih tetap gaya normalnya yang ke atas N cos theta. Kemudian yang searah dengan percepatannya N sin theta. Ya. Maka dengan demikian resultan gaya gesekan akan searah dengan mg sin theta. Kita perilakukan pada kasus pertama, untuk kasus kedua maka persamaan gaya pada benda M yang ini ya, sehingga pada sumbu X-nya ini ya, maka N yang searah A dikurangi yang berlawanan F cos theta. Maka N sin theta, oh ya searah ini, searah ditambah F S cos theta sama dengan M A maksimum, karena supaya benda naik kan itu. Kemudian Fs-nya sudah ada ya, maka N sin theta ditambah mu S kali N cos theta sama dengan M A maksimum. N-nya dikumpulkan ya, maka menjadi M A maksimum dibagi dengan sin theta ditambah mu S cos theta. Ini persamaan yang pertama pada arah sumbu X yang ini ya. Sekarang kita ambil pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y ini ya, ke atas, ini ke bawah, ini searah kan itu ya. Ini searah, ini berlawanan arah. Maka N cos theta dikurangi ya mu S N sin theta yang ini ya. Ya. Mu S N sin theta itu sama dengan mg. Ya sama saja dikurangi mg sama dengan 0. Maka salah satunya harus di ruas kanan harus sama dengan mg. Kemudian dikumpulkan menjadi ya N perkalian cos theta dikurangi mu S sin theta sama dengan mg ya. Maka harga N1 lagi adalah mg. Ya. mg dibagi cos theta dikurangi mu S sin theta. Seperti pada kasus yang pertama kita bandingkan
ya. Kalau dibandingkan maka M dibagi M1 ya. Sehingga ya, maka dengan demikian ini ya, sin theta ditambah mu S cos theta itu dibagi dengan siapa? Cos theta dikurangi mu S sin theta dikalikan dengan G. Jadi kalau ini digabungkan 1 dengan 2, ini persamaannya. Kan itu ya. Persamaannya demikian. Ini dibagi yang ini kan itu. Ya. Ini silakan dibuktikan sehingga ya sama dibagi dengan cos. Sin dibagi cos tangen. Cos dibagi cos 1. Sin dibagi cos tangen kan itu. Maka tangen theta ditambah mu S dibagi 1 dikurangi mu S tangen theta dikalikan dengan G. Ini persamaan pada waktu percepatan maksimum, maka gaya yang bekerja juga maksimum. Ya, sehingga ya sama persamaannya pada kasus pertama, M besar ditambah M kecil ya, perkalian dari M perkalian dari A maksimumnya. Ini sudah ada sehingga ya M besar ditambah M kecil perkalian dari tangen theta ditambah mu S ya dibagi 1 dikurangi mu S tangen theta dikalikan dengan G. Inilah yang kita inginkan pada untuk supaya benda naik akan bergerak ke atas ya. Itulah yang diinginkan ya. Kita lanjutkan. Dari kasus 1 dan 2 diketemukan gaya minimum dan gaya maksimum ya. Maka data kasus yang pertama ini ya. Kemudian ini ya. Sin theta ini M A minimum itu sin theta dikurangi mu S cos theta ya. Kemudian N sama dengan MG cos theta ditambah mu S sin theta. Kemudian ya A minimumnya dari persamaan ini dua-duanya itu menghasilkan G tangen theta dikurangi mu S dibagi 1 ditambah mu S tangen theta. Itu pada kasus pertama ini datanya. Gayanya ini yang dilakukan. Dikurangi mu S. Cirinya dikurangi mu S. Sekarang data yang kedua, pada kasus kedua, ini adalah prosesnya negatif, ini menjadi positif. Nah, itu. Yang positif, ini menjadi negatif. Ya. Jadi kalau yang kasus pertama negatif, kasus kedua positif, kasus pada yang pertama positif, itu menjadi negatif. Yang berhubungan dengan gaya beratnya. Kemudian A maksimum ini negatif, ini menjadi positif, berarti bertambah besar ya. Maka ini bertambah kecil karena ditambah. Ini negatif dibagi positif, maka hasilnya menjadi lebih kecil, minimum. Kemudian positif dibagi negatif, berarti ini lebih kecil. Besar dibagi kecil menjadi lebih besar. Maka F maksimumnya juga ditambah dengan mu S. Ini persamaannya. Jadi syarat yang harus diperlukan, gaya yang diperlukan supaya bergerak bersama-sama, maka F minimum harus lebih kecil. Ya. Ya. Maka yang lebih besar harus F maksimum. Syarat agar balok M tetap diam di atas bidang miring adalah F minimum lebih kecil atau sama dengan F, lebih kecil atau sama dengan F maksimum. Maka ini sama, M besar ditambah M dikalikan dengan G, ini juga ada sama, M besar ditambah M dikalikan dengan G, maka ini kalau dibagi hasilnya 1. Sehingga persamaan ini menghasilkan tangen theta dikurangi mu S, yang ini, dibagi 1 ditambah mu S tangen theta lebih kecil atau sama dengan F, lebih kecil atau sama dengan tangen theta ditambah mu S dibagi 1 dikurangi mu S tangen theta. Jadi ya, kita kadang-kadang tidak memperhatikan kapan bergerak naik, kapan bergerak turun, syaratnya bagaimana. Kita kadang-kadang sering melupakan yang seperti ini.
Nah, inilah beberapa kesimpulan yang sudah kita lakukan ya. Jadi kalau ada persoalan yang hampir sama dengan ini, kita akan mengingat kembali ya dan menyesuaikan persamaan-persamaan yang berlaku ya. Itulah keseluruhan pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.